Oke, halo semuanya. Balik lagi di channel Brothers. Hari ini gue pengen ngebahas tentang HP terbaru dari Samsung, yaitu S20 series ya. Dimana pada tanggal 14 kemarin Samsung mengumumkan Galaxy S terbarunya itu ada 3 varian, yaitu S20, S20 Plus, dan S20 Ultra. Di sini gue pengen ngebahas apa aja sih perbedaannya gitu. So ya, mari kita mulai. Untuk yang pertama, gue pengen ngebahas dari segi desainnya sebenarnya. Untuk S20 sendiri ini itu desainnya yang cukup paling berbeda dibanding dua kakak lainnya karena belakangnya ini menggunakan material plastik ya, bukan material kaca yang seperti di S20 Plus dan S20 Ultra. Tapi kalau gue perhatiin sih tidak terlalu kelihatan sebenarnya karena S20 Plus ini udah menggunakan kaca bertipe Dove juga ya. Backglassnya itu Dove, jadi sama-sama warnanya itu Dove atau matte yang memberikan kesan lebih enak lagi, lebih kekinian lagi kayak punya iPhone seri Pro ya. Kemudian ini yang gue suka adalah desain frame-nya ya. Desain frame-nya ini, frame kameranya ini menyatu dengan bodinya jadi ini biasa kan kamera belakang ini terbuat dari kalau kayak iPhone itu menggunakan kaca ya. Kalau ini jadi menggunakan aluminium yang which is kalau lu jatuh gitu kan, menjatuhkan HP ini, setidaknya kameranya itu lebih terlindungi, tidak ikut pecah. Menurut gue ini langkah yang bagus sih, dan gue juga suka banget sama desainnya. Kemudian untuk varian warna, untuk yang S20 ini paling banyak ya variannya, yaitu ada yang warna pink, kemudian putih, dan juga ada warna, ini bukan hitam ya, kalau di S20 itu warnanya grey. Ya sebenarnya sih mirip sama hitam, dan juga yang terakhir Phantom Violet. Nah, kalau warna untuk S20 Plus-nya ini sendiri, yaitu Phantom Violet, sama kayak S20 tadi, kemudian Phantom Black, bukan Phantom Grey ya. Kemudian Phantom Silver, jadi bukan warna putih. Kemudian yang S20 Ultra paling dikit varian warnanya hanya berwarna Phantom Black dan Phantom Silver. Kemudian masuk ke perbandingan layarnya nih. Untuk S20 ini sendiri paling compact ya, dengan layar 6,2 inch saja, flat ya, ini jadi tidak melengkung lagi. Kemudian untuk S20 Plus ini 6,7 inch sama flat. Kemudian kalau yang S20 Ultra itu ada di 6,8 inch dengan edge screen. Jadi yang edge screen ini cuma 6 yang S20 Ultra. Sisanya itu adik-adiknya tidak menggunakan edge screen. Kemudian yang menarik dari layarnya ini sebenarnya adalah untuk yang S20 Ultra ini itu udah mengadopsi 120 Hz adaptif ya. Dan adaptifnya ini cukup hebat sebenarnya menurut gua karena dia ini range adaptifnya itu adalah 10 sampai 120. Dimana menurut gua kalau ketika HP lu diam atau nggak digunain atau nge-scroll, dia itu bisa nampilin sampai 10 doang gitu. Berarti ini berpengaruh kemana sih? Nah, ini berpengaruh kepada baterainya. Sedangkan kalau S20 Plus sama S20 sendiri itu adaptif juga 120 Hz, tapi mulainya itu dari 40 sampai 120. Jadi nggak bisa serendah S20 Ultra. Kemudian sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass Victus, yang berarti ini Corning Gorilla Glass paling baru ya, serta IP68 yang gua rasa ini udah standar banget untuk HP-HP premium ya, udah tidak usah ditanya lagi. Oh iya, untuk layarnya ada yang lupa gue bahas. Untuk layarnya sendiri, ini sebenarnya entah penurunan atau emang bukan ya, tapi yang bisa QHD itu hanya yang Ultra sekarang. Jadi yang S20 Plus dan S20 itu mentok di 1080. Yang sebenarnya kalau seingat gue ya, S8 gua aja kayaknya bisa lebih dari 1080. Kemudian lanjut ke chipset. Di sini kalau di website Samsung sih nggak ngebahas chipset ya. Tapi gue pengen ngebahas chipset di sini. Itu menggunakan Exynos 2100. Exynos paling baru dari Samsung yang gue yakin juga Indonesia kayak bagiannya Exynos ya. Tapi ada kabar bagus nih guys. Exynos ini gue mendengar dari banyak ya reviewer yang sudah lebih berpengalaman dibandingkan gue juga. Gue baca-baca juga. Katanya bakal memiliki improvement yang jauh lebih bagus daripada seri sebelumnya dan katanya dapat bersaing dengan Snapdragon 888. Kemudian yang perlu kita ketahui juga Snapdragon 888 itu diproduksi oleh Samsung. Jadi satu pabrik antara Exynos dengan Snapdragon 888 ini. Yang berarti good news banget ya buat kita yang selama ini selalu menerima seri Exynos yang punya kesan lebih banyak minusnya dibandingkan Snapdragon gitu. Walaupun balik lagi ya, Exynos tidak sejelek itu ya. Nah, kemudian gue pengen bahas kamera, mulai dari selfie kamera dulu. Front kameranya itu ada 40 megapiksel. Untuk S20 Ultra,
sangat besar ya kalau gue lihat 40 megapiksel. Kemudian untuk yang S20 Plus dan S20 itu hanya 10 megapiksel. Tapi udah oke juga sih sebenarnya. Tidak ada masalah dengan itu semua. Nah, untuk kamera belakangnya nih, S20 Plus dan S20 lagi-lagi memiliki kesamaan yang membuat perbedaan antara kedua S20 Plus ini dan S20 sebenarnya semakin dikit menurut gua. Jadi kayak ya bedanya beda-beda tipis aja gitu. Dimana ultra wide kameranya itu menggunakan lensa 12 megapiksel dengan bukaan f2.2. Kemudian untuk wide angle-nya itu menggunakan 12 megapiksel juga dengan ada autofocus bukan 1,8 dan ada OIS juga. Kemudian untuk telefotonya ini 64 megapiksel bukan 2.0, ada autofocus juga serta OIS. Sampai space zoom 30 kali. Keduanya sama persis, tidak ada yang berbeda. Baru di seri S20 Ultra ini baru memiliki banyak sekali perbedaan yang signifikan ya menurut gua dibandingkan adik-adiknya. Pertama dari ultra wide-nya dulu nih. Ultra wide-nya ini sama 12 megapiksel f2.2, tapi setahu gua ya untuk lensa ultra wide-nya ini dia ini memiliki autofocus guys. Yang berarti ini setahu gua sih itu lensa ultra wide pertama yang punya autofocus. Biasanya itu tidak pernah ada. Kemudian ada lensa 108 megapiksel ini adalah wide angle kamera dengan bukaan f1.8, ada autofocus juga dan juga ada laser autofocusnya, dibantu dengan laser autofocus ya, sama seperti Galaxy Note 20. Kemudian ada juga OIS-nya. Kemudian telefotonya juga ada lagi. Telefotonya ini adalah 10 megapiksel dengan bukaan 2.4, ada autofocus, ada OIS juga. Kemudian kenapa telefotonya ada 2 di sini? Karena ada lensa periskop juga. Jadi S20 Ultra ini menarik ya. Kayak HP pertama juga yang membawa 2 lensa tele gitu untuk ngezoom. Itu lensa periskopnya itu sama 10 megapiksel, bukan f4.9, autofocus juga, OIS juga. Jadi ini semua lensanya ada autofocusnya ya. Jarang banget. Bisa space zoom 100 kali. Nah, kemudian ke baterainya nih yang terakhir. Baterainya itu S20 Ultra paling besar ya, 5000 mAh. Nah, heran juga tebel banget ini HP. HP S20 Ultra itu kalau nggak salah tebelnya 8,5 mm ya kalau gua nggak salah. Which is itu tebel banget. Karena gua ngerasa iPhone 11 Pro Max aja ya, kalau gua nggak salah iPhone 11 Pro Max tuh 7,4 atau 7,8 mm. Itu aja udah tebel banget menurut gua kalau pakai casing. Apalagi S20 Ultra ini. Untuk S20 Plus ini cukup menarik. 6,7 inch dengan 4800 mAh yang berarti sangat besar ya menurut gua juga. Dan juga S20 dengan 4000 mAh-nya. Ya ini karena ukurannya compact juga ya, 6,2 inch. Kalau masalah support S Pen ya, ini gue pengen menekankan dulu kita ke S Pen compatibility. Ini tidak semua seri S20 itu bisa menggunakan S Pen. Jadi hanya S20 Ultra yang diberikan fitur S Pen. Kurang lebih seperti itu. Dan storage yang terakhir. RAM dan storage ya. Nah, di sini kita mulai dari S20 dan S20 Plus lagi yang lagi-lagi sama. S20 dan S20 Plus itu dimulai dari 128 dan 256. RAM-nya itu sama-sama 8 GB. Walaupun di sini gue aneh, kalau gue ngeliat di reviewer ya, gue liat dibahas-bahas oleh reviewer sebenarnya 8 GB. Tapi di website Samsung, di website pre-ordernya itu 12 GB guys. Di sini kalian bisa lihat nih. S20 Plus ya kita pilih. Nah, nanti kalau gambarnya nggak kelihatan, gue tampilin aja screenshotannya. Itu 12 GB di website Samsungnya. Jadi, gue nggak tahu mana yang benar, tapi harusnya sih mungkin 8 ya, bukan 12. Berikutnya, untuk yang S20 Ultra sendiri ini yang berbeda lagi, yaitu dimulai dari 128 GB dengan RAM 12 GB, yang 256 dengan RAM 12 GB, 512 itu RAM-nya 16 GB, which is bener-bener RAM besar, storage besar. Bagus banget ya. Untuk harga yang mau gue sebutin, untuk S20 biasa dulu nih ya, yang 128 GB, itu dimulai dari harga 13 jutaan setahu gue. Jadi 12 juta 999. Yang sebenarnya belum ada di website si Samsung ya. Jadi baru bisa dipesan itu atau dibeli Februari. Jadi nggak ada PO-nya nih setahu gue. Jadi ini dimulai dari 12 juta 999. Dan kemudian untuk yang S20 biasanya dengan kapasitas 256 itu dibanderol kayaknya ya bedanya cuma sejuta, karena yang lain itu juga kalau 128 ke 256 cuma bedanya sejuta, jadi kayaknya bakal nambah sejuta yaitu jadi 13.999. Kemudian untuk yang S20 Plus yang 128 itu dimulai dari harga 15 juta 999
Kemudian yang 256 yaitu cuma beda sejuta, 16 juta, 999. Jadi ya 17 juta lah ya. Nah, untuk yang S20 Ultra-nya ini yang 128 dibanderol dengan harga 18.999, berarti 19 juta. Untuk yang 256 yaitu 19 juta 999, which is 20 juta. Kemudian yang 512-nya itu adalah 21 juta 999. Yang ini beda 2 juta ya untuk yang 512. So, ya menurut kalian gimana? Harga tersebut yang tadi gue baca, ini adalah harga untuk PO dari 14 sampai 27 Januari. Jadi kalau ada perubahan harga, ya gue mohon maaf, berarti kan gue salah gitu ya. Tapi itu harga tadi adalah harga PO ya, gue sekali lagi tekenin. Semua variannya ini, sekarang Samsung tidak menyertakan charger bawaan lagi seperti Apple. Yang lucunya karena beberapa bulan yang lalu sebenarnya Samsung tuh menyerang Apple kalau ya gue masih ada charger bawaan gitu. Dan ternyata sekarang mereka menghilangkan juga dengan alasan ya untuk lingkungan. Oke, kalau gue perhatiin sebenarnya S20 dan S20 Plus itu hanya memiliki sedikit sekali perbedaannya. Nggak terlalu banyak perbedaan yang signifikan, cuma kayak ukuran layar, baterai, sama seinget gue sih cuma sama belakangnya satu plastik, satu kaca, udah gitu doang. Jadi cuma 3 doang perbedaannya. Which is sangat nggak signifikan, tapi kalau kalian perhatiin harganya, ya itu bedanya 3 jutaan. Jadi untuk yang 8128 S20 Plus ini kan tadi gue bilang ada di harga 13 juta. Sedangkan yang S20 Plus ada di 16 juta. Bedanya itu sangat lumayan. Yang menurut gue seharusnya S20 bakal menjadi lebih menarik. Tapi ya Samsung itu sangat pintar ya dengan marketingnya. Sehingga S20 ini tidak bisa PO, sedangkan S20 Plus ini bisa PO. Jadi dengan adanya PO, itu menjadi harga S20 Plus itu menarik. Karena kalau kalian PO, kalian bisa lihat di sini, untuk yang S20 Plus-nya ini, kalau kalian PO itu akan mendapatkan potongan, bisa dapat potongan sampai 1 juta dari bank. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan bonus Galaxy Buds Live dan Smart Tag, produk baru dari Samsung juga. Which is itu jadi menarik. Kalau kalian PO yang S20 Ultra, itu lebih menarik lagi. Kalian dapat Galaxy Buds Pro dan juga Smart Tag. Kurang lebih seperti itu. Dan karena adanya bonus ini, harga S20 Ultra jadi ya menarik. Karena udah 1 juta, terus dapat Galaxy Buds Pro yang potongannya juga 2 jutaan sampai 3 jutaan. Belum Smart Tag yang harga 400 ribuan. Itu bakal jadi menarik banget. S20 Plus juga menarik bagi kalian yang mau beli, tapi untuk yang PO ya, kayak kalau nggak PO sih kurang gitu menurut gua. Jadi bagi kalian yang mau melakukan pre-order, kalian bisa melakukannya di tanggal 14 sampai 27 Januari, kurang lebih seperti itu. So menurut kalian gimana? Apakah S20 series ini menarik ya? Menurut gua sih bagus banget ya, desain bagus, isinya bagus. Ya walaupun masih baru preview ya ini, belum review, jadi gua nggak bisa bilang gimana banget. Tapi kalau secara desain itu oke banget kalau gua lihat untuk saat ini. Menurut kalian gimana ya masalah S20 series ini? Apakah layak untuk kalian coba bagi kalian yang penasaran? So, as always, thank you for watching this video. See you and bye-bye guys.